Halo, selamat bergabung kembali di Kiat Coder. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang sempat tertunda juga, yaitu masih di fundamental. Kali ini kita akan coba integrasi dari HTML, CSS, JS kepada PHP. Langsung saja kita buka VS Code-nya dengan anti-gravity. Dan kita akan coba melakukan koneksi kode ke PHP dari salah satu project yang ada di sini. Akan kita pilih ya, karena sebenarnya ini sama aja, tidak jauh berbeda untuk pembahasannya. Nah, mungkin yang lebih menarik kita akan coba di materi yang ke-13 ini, kita akan integrasikan dengan PHP. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan lihat lagi apa itu PHP. Oke, jadi kalau kita lihat, kita baca dengan seksama. PHP dan OOP Logi Server. Yang mana pemrograman yang dibahas ini adalah pada pendekatan OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nanti kita bahas adalah standar industri yang membangun aplikasi skala besar yang terstruktur. Konsep dasar dari OOP itu sendiri yang diimplementasi di PHP adalah itu mengatur kode dalam bentuk kelas dan objek untuk meningkatkan keterbacaan dan penggunaan ulang kode. Yang mana PHP itu diawali dari tag ini ya, siku tanda tanya PHP diawali dengan ini. Terus kita bikin yang namanya suatu kelas. Kalau di sini kita lihat kelasnya namanya developer. Nanti kalau misalkan kita akan bikin form, berarti ada form student, misal form kelas student, kelas guru, kelas role, user, dan seterusnya. Seperti biasa, kita juga mengenal di sini yang namanya pendefinisian dulu, deklarasi, terus kita bikin suatu function, yang mana function di sini itu akan mereturn atau mengembalikan this dari nama itu terhadap variabel n yang ada di dalam construct. Construct ini tuh dia inherit dari suatu kelas yang mana nanti akan dipanggil di sini public function coding return this name, this nama, sedang coding this bahasa. Diakhiri juga dengan tutup tag seperti ini. Echo itu tuh kalau di PHP dia menampilkan depth 1 dari terhadap variabel ini ya. Jadi tetap kalau kita baca codingan itu dari atas ke bawah seperti itu, dan akan kita coba implementasikan. Mula-mula kita akan mengkoneksikannya terlebih dahulu dari ini ya. Nah, nanti kita akan bikin UI-nya di sini, terus di sini juga nanti akan ada backend. Kita bikin dulu di sini namanya backendnya ya. Oke. Nah, selain itu nanti juga kita akan membahas apa itu database atau penyimpanan data, basis data. Kita langsung saja melakukan prompting. Halo, kita sapa dulu si AI-nya. Oke, kita akan mengerjakan materi pada sini ya. Boleh kita sebutkan juga dan kita paste di sini integrasi kepada PHP diawali dengan
transaksi database, cek dan melakukan suatu transaksi CRUD ya, create, read, update, delete. CD fundamental, CD 13, di sini kita ls. Nah, dia sudah membaca. Jadi kita akan membuat UI-nya dulu deh ya. Nanti kita coba lihat apa langkah-langkah yang akan kita kerjakan di materi ini. Registrasi form dan CRUD PHP. Kita akan membangun sebuah sistem pendaftaran registrasi form menggunakan HTML untuk tampilan dan PHP untuk logika backend serta koneksi database MySQL. User review require. Harap tinjau rencana. Anda dapat meminta perubahan terkait fill form yang dibutuhkan, misal apakah butuh foto, tanggal, dan seterusnya. Oke, terus di sini questionnya apa saja data field yang ingin ditumpulkan dalam masukkan nama lengkap, email. Ini kita butuh. Apakah Anda sudah memiliki server? Kita akan menggunakan database MySQL dari Breo karena aku pakai macOS. Nah, bagi teman-teman, nanti kalian berarti from di sininya karena kalian menggunakan XAMPP atau menggunakan dari sistemnya langsung ya, dari si Windows-nya. Kalau pakai Windows. Nanti caranya tidak jauh berbeda. Kita hanya tinggal menanyakan saja. Gampang. Karena pembahasan dengan pipe coding ini tuh ya seperti ini gitu, tinggal tanya-tanya aja gitu ya. Improvisasi pastinya itu untuk bekal kita ketika nanti sudah mahir. Apa saja data atau kalau yang pendaftaran secara standar saya mengusulkan nama lengkap, email, boleh gitu ya. Kita akan membagi file ke dalam struktur berikut. Frontend tampilan. Oke, tampilan kurang lebih seperti ini. Ya, bagian koneksi, ini koneksinya. Ya, terus dia bikin create post. Boleh. Oke. Karena ini sudah, kita bisa proses. Nah, baiknya juga sebenarnya kita harus ngasih otak dulu ke dia atau prompting dulu. Bisa aja di sini ya, prompt. Benar sih di sini. Atau kalau nggak docs. Oke, di sini dia sudah memiliki kita sudah memiliki indeks yang udah diedit. Terus dia juga bikin kode backend di folder backend. Ini ya. Kang, kenapa sih ininya harus dipisah? Ya harus dipisah biar rapi. Biar terstruktur belajar menyesuaikan kode kedepannya supaya jangan satu kode file. Gimana cara bacanya? Susah nggak? Ya aku kasih tahu nanti ya. Nah, mula-mula nanti kita akan baca dari sini dulu, dari koneksi. Sebenarnya telah selesai setelah membuat form HTML. Kita coba running dulu ini ya. Open with. Coba live server ada nggak? Kita coba install dulu ya. Sebentar.
kita untuk menampilkan si ini si HTML-nya. Oke, udah open with live server. Nah, dia masuk ke halaman ini ya. Atau kalau nggak, misalkan kalau teman-teman mau pakai Firefox juga boleh. Kita paste di sini aja. Nama lengkap, email, nomor telepon. Jadi sampai di sini kita sudah dibuatkan suatu form yang mana di sini tuh berisi kolom-kolomnya ada 1, 2, 3. Nama lengkap, email, nomor telepon. Terus ini button untuk men-trigger ketika input data-data yang kita inputkan di sini tuh dia nanti akan melakukan suatu metode yang namanya post. Oke, apa katanya di sini? Setelah selesai, kita akan melakukan koneksi ya. Koneksi itu PHP backend. Ini ada di PHP backend koneksi.php. Nggak ada keluaran ya. Karena di sini oke, mula-mula kita akan baca dulu ya sebelum ke sini. Tadi kan udah tahu ini UI-nya seperti itu. Kita akan bahas dari sisi backend-nya. Kenapa harus ada koneksi? Koneksi ini tuh dia berfungsi untuk menghubungkan ini ya, setup variabel $host yang berisi alamat localhost 127.0.0.1, usernya root, passwordnya kosong, string, db name-nya db pendaftaran. Nah, mula-mulanya kebutuhan koneksi ini tuh adalah untuk menghubungkan. Jadi jalurnya dari sini dulu ya, nah if koneksi kepada host, kepada user, kepada password, dia akan cek koneksi ke server. Jika koneksi connya si variabel con ini connect ya, ini metode ya, kalau connect error ini tuh adalah bawaan PHP-nya. Jika connect error, die koneksi gagal, koneksi error, apakah server MySQL dari Brew sudah berjalan. Jadi dia akan memeriksa atau mengecek suatu kondisi koneksi lalu lintas terhadap variabel-variabel ini, apakah ini tuh dia sudah masuk ke database atau belum. Nah, masalahnya database kita belum tahu kan. Nah, kita nanya, oke, bantu buatkan database dengan MySQL pada variabel koneksi yang sudah ada. Nah, kita sambil menunggu ya nanti supaya tahu, karena langkah pertama kita akan mengkoneksikan. Nah, di sini dia show database. Perintahnya tuh MySQL ya. MySQL min root tadi ya. Tuh kan tadi perintahnya PHP backend koneksi. Kita coba ya. Nah, database pendaftaran berhasil dicetak, dibuat dan siap digunakan. Nah, kalau misalkan kita kasih juga di sini dibuat dan siap digunakan. Sebenarnya database sudah berhasil terbuka. Tadi alasan mengapa Anda merasa berubah. Nah, iya, karena tadi dia tidak ada return dari si koneksinya. Nah, jadi kosong tadi setnya.
Oke. Nah, supaya tahu juga, buatkan perintah masuk ke MySQL dari terminal. Kalau misalkan teman-teman pakai Windows, ya, teman-teman pastikan cek dulu PHP minpi. Ya, ini harus ada. Kalau aku pakai 8.3 ya, si PHP-nya. Caranya gampang, tinggal minta AI ya. Misal promnya buatkan atau bantu install versi PHP yang ini gitu ya. Aku kasih tahu. Itu challenge aja lah, gampang. Terus oh ya, ini perintah-perintahnya MySQL min urut. Dia akan masuk ke dalam database. Nah, perintah untuk menampilkan database show databases. Nah, di sini sudah ada DB pendaftaran. Tadi DB pendaftaran tuh kalau kita lihat di koneksi adalah ini. DB name, DB pendaftaran. Nah, tadi kita melakukan suatu perintah dari ini ya, PHP backend koneksi berhasil dicetak dan siap digunakan. Dia melakukan migrasi database dan ini hasilnya. Gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, aku akan coba breakdown menggunakan Claude ya. Bantu buatkan desain arsitektur PHP ke database dan UI. Teman-teman juga bisa meminta bantuan ke ChatGPT juga bisa ya. Biasanya kalau pakai ChatGPT dia langsung bikin gambarnya yang sesuai, tapi kalau di si ini Claude biasanya bentuk flow bagan. Oke, sambil kita menunggu, kita lanjut juga di sini. Yang mana di sini tuh ada perintah untuk selain tadi melakukan sebuah koneksi, di sini juga terdapat perintah untuk yang langkah keempatnya itu adalah membuat suatu table users jika belum ada. Nah, dia membuat sebuah variabel SQL create table, terus dia kasih ini perintahnya create table if not exist jika tidak ada table users kurung buka ID-nya ya integer 11 tuh nilai integer, tipe datanya tuh dia menampung sebanyak 11 huruf gitu ya atau data. Auto increment itu dia akan selalu bertambah. Kalau primary itu primer, key itu kata kunci primary. Jadi setiap lalu lintas aktivitas transaksi data nanti akan dia yang melakukan aksi utama gitu, untuk misalkan ya kayak untuk melakukan pertambahan data, nanti dia akan otomatis nambah 1, 2 dan seterusnya. Data apa? Data nama ya, data nama, data email, telepon, created at atau timestampnya. Nah, jadi ini ada perintah membuat suatu table yang namanya table user. Kalau kita lihat tadi di sini, nah ini ya, nama lengkap, email, nomor telepon. Oke. Dan dia juga melakukan if connect query kepada SQL sama dengan melakukan suatu perbandingan. False itu tidak benar, dia akan menampilkan die error creating table .con. Nah, ini tuh dia manggil fungsi ini variable con, panggil si error ini bawaan dari kode si PHP-nya gitu ya. Optional set karakter ini. Nah, tapi kalau misalkan karena tadi tidak menampilkan sesuatu, kita jadi bingung apakah itu berhasil atau tidak. Makanya di sini
bikin suatu fungsi lagi namanya if untuk mengecek apakah suatu perintah yang dijalankan dieksekusi di sini tuh dia jalan atau tidak ya. Kalau misalkan jalan, echo tampilkan dong database dari DB name tuh dari ini gitu kan. Terus kita kasih isi datanya. Jangan lupa di sini ada string itu untuk mengisi nilai-nilai yang campuran ya. Table user berhasil dicetak, dibuat, dan siap digunakan. Sampai di sini ya teman-teman. Jadi tahapan pertamanya itu dari sisi back end kita membuat sebuah kode fungsi yang berfungsi untuk mengkoneksikan terlebih dahulu. Jadi sambungan datanya dulu lah ya. Si jalannya dulu yang mana nanti itu ketika ada input, ada perintah dari sini, dia akan masuk ke dalam database ke sini. Kita coba lihat si Claude apakah sudah. Nah, browser client, browser ini ya, entah itu pakai Mozilla, Chrome atau yang lainnya. Yang mana di situ tuh dijalankan HTML, CSS, JavaScript. Dia melakukan sebuah request. Dari sini melakukan sebuah request. Router index PHP memetakan URL ke controller. Nah, nanti berarti ini belum ya. Index.php index.php di sini tuh sebenarnya bisa koneksi juga sih di sini ya. Triggernya. Terus controller itu nanti dia ada penghubung dan bisa juga ada logiknya juga. Terus model PDO ini tuh dia kan di sini ya. Di sini ada struktur table user. Nah, ini kita nanti modeling dulu bisa ya. Disebutnya model. Di mapping dulu untuk melakukan sebuah pendefinisian terhadap controller, route, service, repository kalau misalkan secara lebih kompleksnya lagi. Nanti belum akan terbayang kalau sekarang ya. Ini kita bahas dulu supaya rada paham ya dari sini. Jadi roles-nya seperti ini dari browser, dia melakukan perintah kepada koneksi ya. Terus ada beberapa validasi juga, nanti belum dibahas kalau sampai ke controller. Model, pendefinisian si table, struktur yang ada di sini. Bayangin dulu itu aja. Database MySQL-nya. Nah, ini adalah tempat penampungan data. Ya. Tempat penampung data. Terus view template reader output. Nah, nanti hasil dari sini dikirim ke sini, simpan di sini, balikan lagi, tampilkan di sini, lihat data pendaftar. Kurang lebih flow-nya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Nah, struktur project-nya dia memberikan saran juga ya. Nah, di sini ada controller nih. Di sini ada controller. Nah, app controller, user controller, model, views. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen dibuat seperti ini bisa ya. Lebih bagus lagi kalau ini project, terus ada config, database ini tuh dia anggap saja ini koneksi ya, koneksinya. Terus kalau app controller ini berisi logic, ini secret, delete, read, update. Nah, ini tuh yang dinamakan dengan controllernya, teman-teman. Dari sini dia akan mengirim data ke sini. Nah, di sini kita akan kasih ya. Nah, kalau sekarang di sini belum ada PHP-nya nih. Ya. Belum baru ada ini nih, action. Ya. Nah, nanti di sini juga perlu ada type. Kurang lebih seperti ini kode-kodenya. Kalau kita bahas juga sama ya. Config database ini membuat sebuah kelas database privat. Ini membaca terhadap variabel-variabel yang ada di koneksi ini. Ya. Nah, kalau ini nama variabelnya host db, ini terserah sih, bebas ya kalau penamaan variabel ini.
Yang pasti supaya kita membahas bahwa ini tuh IP gitu kan, ini tuh domain gitu, terus ini user gitu, terserah mau namanya apa. Passwordnya string kosong. Nah kan ini ya tadi yang kata saya di sini user. Jadi model itu berisikan struktur table class user. Ya. Di sini berisi function, melakukan sebuah koneksi. Ini untuk mengkoneksikan ke ini, ke kelas ini. Terus kalau ya ini kalau dibaca gini, public function all. Jadi aku minta data tampilkan semuanya ya, select dari this ini yang ada di sini. Select ID, nama, email from user. Jadi tolong tampilkan semua berbentuk array. Perintahkan query, yaitu pilih ID itu ini. Pilih ID-nya berapa nanti ya. Nama, email, from user dari table user. Sampai sini return. Tampilin dong TMT-nya, apa yang aku minta di sini ya, patch all ya, munculin data-data dari sini tuh. Jadi kurang lebih cara bacanya seperti itu. Function selanjutnya find ya. Dia meminta parameter berisi ID this db prefer select. Nah ini juga sama, select itu pilih, bintang itu untuk kayak perkalian atau apa ya bacanya, from dari user, table user, where yang mana, ID ya, ID yang mana aja, terus execute si ID-nya gitu ya dari sini. Jadi tulis dulu dari sini ya, terus baca tmt execute, eksekusi ID-nya gitu kan, tampilin juga patch gitu. Nah ini kenapa ada tanda tanya terus titik 2 0, ini tuh handler ya. Kalau misalkan nanti datanya nggak ada ya udah langsung aman ya, null. Ini handler atau nullable lah gitu ya. Ini cara bagus ini ya. Public function create. Nah ini untuk fungsi meng-create data atau membuat data. Perintahkan untuk menyimpan data-data yaitu nama, email, password ya. Apa ini string tipe data. Tipe data itu apa? Untuk menampung data-data yang akan disimpan di database, di struktur table. TMT this db prepare. Nah ini prepare dulu katanya. Insert into user. Nah beda dari tadi yang di sini itu select. Nah kalau ini insert, masukin dong ke table user dari nama-nama, email, password, values. Nah ini kita kasih penampungnya di sini gitu kan. Kenapa ada 3 nih, ada name, email, dan password. Masukin. Nah sampai sini ya udah. Kalau misalkan udah masuk, tolong minta dimasukin, eksekusi dong dari sini ya. Nah untuk si TMT dia berisi nama, email, password. Nah passwordnya kita bikin fungsi lagi dari si PHP-nya. Passwordnya itu kita perlu di hash atau dikunci ya. Jadi yang ketika nanti si passwordnya 12345, ketika masuk ke database di sini dia agak akan 12345 karena sudah menggunakan password hash. Gitu. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut lagi, kita akan ke sini ya, ke controller. Controller ini tuh fungsinya kurang lebih sama ya, seperti ini juga. Berisikan function juga, dia memanggil, kita bikin dulu private user model, manggil apa, model user. Terus kita bikin construct inherit public function index. Nah, di sini kita untuk menampilkan, memunculkan ke view ke sini. Ya. Controller di sini tuh dia
memanggil dari sini, munculin dong ke sini. Nah, di sini mungkin nanti ya. Gitu. Terus di sini juga public function store. Kalau ini untuk view, untuk menampilkan di alamat directory titik-titik, berarti sebelum views, user, index. Ini kan karena strukturnya gini kan. Nah, ini si user controller, dia manggil 1, 2, berarti mundur 2 langkah. Titik-titik ya. Dari index.php. Nah ini. Berarti dia akan dari si controller ini tuh, dia akan menampilkan data ke sini. Ke index.php. Sampai di sini datanya akan muncul all dari user model, dari table user. Gitu. Lanjut, kita bikin function store atau simpan data. Ya, ingat di sini kalau fungsi itu pasti ada diawali dengan public function store, terus di sini ada kurung siku 2. Ini perintahnya kurang lebih seperti itu. Variable name trim dipotong ya, post name. Nah, ini ada validasi juga, filter validate, supaya strukturnya email gitu. Bisa saja kan kita membuat inputan di sini email tapi nggak ada add-nya. Nanti kalau misalkan email itu harus ada add-nya gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Tujuan buat itu, jika nama tidak sama dengan atau emailnya juga tidak sama dengan, maka dia kasih error, datanya nilainya tidak valid. Require, tolong baca dong dari directory views user index, munculin gitu. Kalau misalkan ada munculin situ, kalau enggak ya return, dia berarti kosong. This user model create, dia akan meng-create variabel nama email menggunakan post ya pada password, terus dia kirim ke yang type header di mana tadi teh, sini ya, di sini. Oke, sampai di sini berarti ini bagian dari front end, kalau ini bagian dari back end teman-teman ya. Ini satu front end, ini back end, back end, back end, back end, ini front end ya. Jadi dari klien ke back end, set terus maka dia akan memunculkan lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini disebutnya arsitektur MVC, model view control PHP. Request masuk lewat router di proses controller memanggil model untuk bicara ke database, lalu view merender hasil balikan ke browser. Berikut detail implementasinya. Nah, ini adalah dasar dari nanti pertemuan yang akan datang, yang selanjutnya kita akan menggunakan Laravel teman-teman. Sebelum menggunakan Laravel teman-teman perlu paham dulu konsep MVC atau model view control gitu ya, yang mana dibahas di sini. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Terus di sini ada router. Router ini tuh dia penghubung antara variabel-variabel kelas-kelas yang sudah ada di sini. Terus kita bikin jalur supaya lebih rapi. Tujuannya buat itu. Gitu ya teman-teman. Nanti baru deh ditampilkan ke front end. Nah, apakah kita akan selesaikan materi ini? Mungkin kita akan bagi dua ya teman-teman. Kita akan break dulu untuk di sesi ini. Nanti untuk di sesi selanjutnya kita akan coba melakukan suatu aktivitas. Dari sini dia harus bisa melakukan create data, delete ya, membaca data, mengupdate data ya. Itu saja mungkin yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjut lagi.
Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar dan boleh juga join di Discord. Terima kasih. Bye bye.